الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, banyak orang berdalil, pakai dalil, ayatnya sahih, ayat tentu tidak ada yang dhaif ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari atau Muslim, tapi salah. Nah, dalilnya benar, tapi istidlalnya salah. Para ulama sering mengatakan nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa, tapi istidlalnya, pendalilannya parah, buruk, akhirnya salah. Ya, ambil contoh, fadhkurullaha dzikran katsiran. Ini dalil kan sahih sekali, ayat Al-Quran. Berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak. Tentu kita semua tahu maksudnya, sambil nyapu zikir, sambil masak zikir, sambil bengong zikir, sambil nunggu pesawat, nunggu kereta zikir. Itu maksudnya kan? Ada saudara-saudara kita yang memahami zikir yang banyak, banyak apanya? Banyak orangnya. Maka dikumpulkanlah 50 orang, 100 orang, 500 orang, ribuan orang untuk zikir bareng-bareng berjamaah. Ini benar apa salah? Salah. Bukan itu maksudnya. Ya, Rasul dan para sahabat belum pernah zikir bareng-bareng. Ya, zikir bareng-bareng berjamaah dipimpin oleh satu orang pertama kali dilakukan di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat. Hari itu Ali yang masih hidup, Ali bin Abi Thalib yang memimpin kaum muslimin menjadi khalifah. Mana mungkin sebuah kebenaran kok, ibadah kok, Rasul nggak kenal, Abu Bakar nggak kenal, Umar nggak kenal. Ya, maka zikir berjamaah tersebut dibubarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud atas laporan dari Abu Musa al-Asy'ari. Yang pertama kali melihatnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nah, kesempatan yang tidak terlalu lama ini, insya Allah kita bahas dalil-dalil yang benar, tapi disimpulkan salah, prakteknya salah. Ya. Seperti contoh tadi sekedar contohnya. Ya, saya awali dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada yang mengatakan bahwa dalil ini dhaif, orang ayat Al-Quran semuanya sahih. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu yang merubah nasib diri mereka sendiri.
Ayat ini sering dipakai oleh saudara-saudara kita untuk pemilu, untuk coblosan, untuk pilkada, bahwa Allah tidak akan merubah kecuali kita rubah pemimpin kita. Ya, maka jangan dia terus, kita ganti yang lebih baik. Mana dalil? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa kecuali bangsa itu yang merubah diri mereka sendiri. Lalu kita ganti presiden kita, kita ganti gubernur kita, kita ganti wali kota kita yang lebih baik. Betulkah kesimpulan ini? Salah. Salah besar. Mereka tidak memahami secara nahwu. Lihat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim, sampai mereka mengganti merubah pemimpinnya. Tidak. Jadi yang dirubah itu bukan pemimpinnya, tapi rakyat. Gitu. Mau diganti lagi, tapi kita sebagai rakyat tidur, bengong, korupsi, malas kerja, culas, tidak amanah, maka mau milih sekali Umar bin Abdul Aziz, bahkan sekali Umar bin Khattab, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kalau pemimpin itu bisa merubah rakyat jadi buruk menjadi baik, berarti Nabi Musa tidak baik. Berani kita bilang Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun tidak baik? Tidak becus mengganti rakyat? Berapa ratus tahun Nabi Musa memimpin Bani Israel, nggak kunjung baik. Bani Israel sampai beliau wafat, bahkan sampai diganti oleh Nabi Yusuf bin Nun, Nabi Yahya, Zakaria, tetap Bani Israel adalah al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Karena pemimpin tidak bisa merubah rakyatnya. Yang akan memperbaiki satu negeri itu bukan presiden, bukan khalifah, bukan raja, bukan pemimpin, tapi siapa tadi? Rakyat. Kalau rakyatnya baik, mayoritas amanah, mayoritas adil, mayoritas jujur, bertauhid, maka pemimpinnya pun akan baik. Gitu. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyat. Oleh karena itu antum tahu presiden Amerika itu dari dulu sampai hari ini Kristen terus kan, belum pernah Muslim, belum pernah Hindu, belum pernah Buddha. Kenapa? Karena mayoritas rakyatnya Kristen. Begitu pula presiden atau pemimpin India Hindu terus, karena mayoritas rakyatnya Hindu. Nah begitu pula negeri kita Indonesia ini, dari dulu sampai hari ini alhamdulillah Islam terus, Muslim terus. Soekarno, Soeharto, Habibie, sampai hari ini nggak ada yang Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Yahudi, Nasrani, semuanya Muslim. Kenapa? Karena mayoritas rakyatnya Muslim. Lah presiden Indonesia Muslimnya kok seperti itu? Ya karena kita mayoritas rakyat Muslimnya seperti ini. Ya, jangan bandingkan, jangan samakan presiden-presiden kita dengan Raja Saudi, Raja Salman misalnya. Ketika menerima presiden mana waktu itu, Prancis apa ya? Begitu dengar adzan asar, ya,
langsung pamit berjamaah sholat asar. Kenapa? Raja Saudi seperti itu. Kenapa? Iya, rakyatnya kan seperti itu. Rakyatnya seperti itu. Mayoritas rakyat Mekah, Madinah, Jeddah dan lain-lain dengar azan langsung ke masjid. Yang jualan, yang kerja, yang itu tinggalkan. Nah, kita nggak dengar presiden kita seperti itu. Orang kita juga nggak seperti itu. Mayoritas kaum muslimin Indonesia kan nggak seperti itu. Adzan-adzan, dagang-dagang. Adzan-adzan, ngobrol-ngobrol. Ya. Maka percuma. Ganti lagi percuma. Kalau kitanya seperti ini, ganti presiden, kitanya masih aja korupsi lagi, bohong lagi, manipulasi data lagi, salaman lagi, ya. Udah nggak usah ditimbang lah. Jembatan timbangan, salaman, ya, baik. Ya. Nggak usah dikir lah, udah salaman aja, saling memaafkan. Itu siapa? Pemimpin apa rakyat? Rakyat. Maka jangan hanya bisa demo. Pemimpin harus adil, pemimpin harus amanah, pemimpin harus jujur, pemimpin tidak boleh korup. Nah, rakyat boleh korup. Rakyat boleh culas. Nah, itu. Yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on siapa? Menteri, presiden, pejabat, apa kita semua? Kita semua kan. Kita semua para pedagang rata-rata seperti itu. Jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on. Itu bukan 1-2. Itu mayoritas. Yeah. Ada ikhwan kita jualan buka warung nggak pakai bubur putih, nggak pakai bubur kuning, nggak pakai selamatan, nggak pakai dukun, aneh ya? Gimana mau laku? Jualan nggak pakai dukun, jualan nggak pakai kiai, jualan nggak pakai orang pinter, gimana mau laku? Itu dia seperti itu ya. Yang harus diperbaiki seperti itu ya. Inilah kesalahan saudara-saudara kita, ingin mengganti pemimpin, wali kota, gubernur dengan ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kesalahan besar, kesalahan fatal. Ya, tahulah kita dari sini bahwa tidak mentang-mentang pakai dalil pasti benar. Anak-anak muda Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, teriak apa? Teriakannya apa? Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Surat Yusuf, Al-Quran. Itu teriakan anak-anak muda Khawarij. Yang diteriakkan gak tanggung-tanggung ayat Al-Quran. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang keluar dari mulut mereka itu kalimat yang hak. Dari kalimat yang hak itu mereka memunculkan kebatilan. Ini bahayanya berdalil tapi salah, walaupun dalilnya sahih. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kita tidak terlalu panjang lebar karena kita bahas tentang kesalahan berdalil. Kita nggak bahas tentang pemilu pilkada, itu sebagai contoh saja. Wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini terkenal sekali ya. Jika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Jika tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Yang merubah dengan hati selemah-lemah iman. Ada saudara-saudara kita dari ormas Islam
Dengan ayat ini, dengan hadis ini, mereka menyimpulkan apapun yang terjadi, siapapun dia, pokoknya yang terbaik merubah kemungkaran itu pakai tangan. Ya. Karena kalau pakai hati selemah-lemah iman, pakai lisan ya agak kuat dikit lah. Tapi yang terkuat, yang terbaik pakai tangan. Hadisnya kan seperti itu. Maka mari kita pakai tangan. Bawalah golok, celurit, bambu, pentungan. Kalau pistol mereka nggak punya ya. Didatangilah diskotik-diskotik, tempat-tempat maksiat. Ya, benarkah ini? Pakai hadis ini? Tidak benar. Tidak benar. Mereka sekali lagi tidak paham dengan lafaz nabawiyah. Lafaz Nabi itu luar biasa. Coba perhatikan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka pakai lisan saja. Dia nggak pakai ini. Nabi kan bilang kalau tidak bisa. Mereka tidak bisa, gimana? Mereka anak-anak ngaji, modalnya cuman celurit, pedang, yang dihadapi siapa? Aparat. Yang dihadapi kan aparat. Ya malam itu mereka menang. Orang nggak siap kan? Malam itu mereka menang. Besoknya itu tempat maksiat dilindungi, ada aparat dengan senjata lengkap melindungi, kan jadi buruk sekali. Sebuah kemaksiatan dilindungi oleh aparat dengan senjata, gara-gara apa? Gara-gara anak muda yang gak paham hadis ini. Hadis ini mengatakan kalau tidak bisa dengan tangan, jangan pakai tangan, tapi pakai lisan. Berarti pakai tangan tidak boleh. Pakai tangan tidak boleh. Yang boleh adalah yang bisa. Pak Camat misalnya, Pak Wali Kota misalnya, Pak Gubernur misalnya. Misalnya Gubernur Jakarta cuman tanda tangan. Mulai hari ini tidak boleh ada lagi diskotik, hiburan malam, tempat maksiat di Jakarta. Tanda tangan, selesai. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada tawuran, selesai. Karena beliau sanggup punya tangan. Lah kalau kita anak ngaji, bisa dari mana? Berarti maksain. Sesuatu yang maksain, Allah nggak suka, Nabi nggak suka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Dia nggak sanggup. Kenapa maksain diri? Masih ingat apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ketika terjadi kemaksiatan besar di depan mata Ibnu Mas'ud, yaitu Rasulullah sedang sujud, punggungnya dilempari, ditimpa dengan isi perut unta, ada jeruan di situ, ada usus di situ. Nabi sedang sujud. Ini kemaksiatan luar biasa. Ibnu Mas'ud ada di situ, diam. Ya, Ibnu Mas'ud berani menyingkirkan, mati. Di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, Mughirah bin Syu'bah, Saibah bin Utbah, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Sambil mereka dorong-dorongan, tertawa terbahak-bahak, mentertawakan Rasulullah yang sedang sujud, sulit untuk bangun karena punggungnya ditimpa dengan isi perut unta. Enggak lama datanglah Fatimah putri beliau menyingkirkan isi perut unta itu dari punggung beliau, lalu beliau bangkit dan beliau menyebut nama mereka satu persatu di hadapan Allah. Ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, ya Allah Saibah bin Utbah, ya Allah Abu Jahal. 5 atau 6 orang mereka disebut namanya satu persatu oleh Nabi. Mereka gemeteran, ketakutan. Ini menunjukkan kafir Quraisy itu dalam hatinya percaya kalau Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul Nabi, betul-betul Rasul.
tapi gengsi tidak mau mengakui. Sulit untuk mengatakan Muhammad SAW itu bukan Nabi, sulit sekali. Kebenaran itu di depan mata. Tanda-tanda bahwa beliau Nabi, beliau Rasul terang benderang. Karena kesombongan mereka saja. Mirip dengan Yahudi yang tidak mau mengakui beliau sebagai Nabi, itu cuma di mulut. Ya, di hati mereka mengakui. Sulit untuk mengatakan beliau bukan Nabi. Mukjizat demi mukjizat muncul. Ya. Dan betul 5 orang yang disebut namanya oleh Nabi itu akhirnya bergelimpangan di jurang Badar, mati menjadi bangkai. Nah, Ibnu Mas'ud yang diam saja tidak menolong beliau, Nabi tahu tentunya. Nabi tidak menyalahkan Ibnu Mas'ud. Bahkan seandainya Ibnu Mas'ud mau coba-coba membela beliau, beliau nggak suka. Ini dalam keadaan lemah, beliau juga nggak balas. Artinya, kalau memang tidak sanggup, sudah, jangan maksain. Kalau maksain, apa yang terjadi? Akan muncul kemaksiatan lebih besar. Kan kaidah usul fikih mengatakan haram merubah kemaksiatan, haram menghilangkan kemaksiatan kalau akan muncul kemaksiatan yang lebih besar. Haram, tidak boleh. Lebih baik diam. Ya. Kalau akhirnya terjadi kemaksiatan yang lebih besar. Ya. Misalnya ada orang-orang kuat sedang minum khamar. Nah, kita obrak-abrik. Dengan kita obrak-abrik, kemungkinan besar muncul perkelahian, pembunuhan. Khamar dengan pembunuhan, lebih besar mana maksiatnya? Khamar dengan pembunuhan, lebih besar mana maksiatnya? Pembunuhan, ini kita bicara sesama muslim ya. Tidak boleh. Daripada nanti muncul pembunuhan, maksiat yang lebih besar, lebih baik kita diamkan itu orang-orang yang minum khamr. Lihat ulama penuh kaidah. Beda dengan anak-anak muda khawarij yang gak faham kaidah. Punyanya apa? Punyanya semangat doang. Punyanya semangat doang. Kita hancurkan, kita jihad. Bismillah, Allahu Akbar. Padahal Allah tidak suka. Ya. Mereka cuma fa'illam yastati. Kalau tidak bisa dengan tangan, mereka nggak paham kalimat ini. Kalau tidak bisa dengan lisan, cukup dengan hati, mereka nggak paham. Ya, bayangkan sekelas Nabi Ibrahim, manusia termulia di muka bumi ini nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW. Dibela-belain bohong tauriah ya. Artinya beliau melihat situasi. Kalau saya jujur, ini Sarah istri saya, habis. Maka terpaksa Nabi Ibrahim bohong tauriah ya. Ini saudara saya. Maksudnya saudara sesama muslim. Gitu ya. Padahal istri, untuk mengelabui si raja ini. Karena raja ini hobinya mengambil istri orang. Kalau janda, gadis, males ya. Kalau istri orang semangat, yang cantik gitu kan. Sarah kan luar biasa, sampai Nabi mengatakan kecantikan itu dibagi 2. Separuh untuk seluruh wanita-wanita cantik di muka bumi, separuh lagi untuk Sarah. Kayak apa cantiknya? Ya. Nah, kalau jujur ini istriku, ya langsung diambil. Ya, mungkin untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya. Ya, kalau gadis janda nggak ada tantangan lah. Ini istri orang, mau apa? Suaminya mau apa? Berani sama aku? Nah, namanya sombong ya, raja. Ini sekelas Nabi Ibrahim saja masih pakai siasat, masih pakai bohong.
Bohong yang boleh ya, tauriah. Gimana anak-anak muda kita ini? Nggak ada siasat, nggak ada perencanaan. Pokoknya bismillah, Allahu Akbar, jihad, mati syahid. Rasul aja nggak begitu. 13 tahun. 13 tahun beliau sabar dihina, dicaci, dimaki, dihujat, diperlakukan seperti itu. Bahkan menyarankan Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa kaum muslimin sementara hijrah ke Habsyi, Ethiopia. Di sana rajanya baik, akhirnya masuk Islam, Raja Najasyi. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Kan terusir, ya nggak apa-apa. Terusir dulu dari Mekah, menyusun kekuatan dulu di Madinah. Ini seorang Nabi, manusia termulia, dijamin ridho, dijamin ampun, masih pakai siasat. Gimana saudara-saudara kita ini tanpa siasat? Ya, satu lagi ya, lumayan lah. Sebetulnya ini ada 11 ya, 12. Mengingat waktu ya, ya mudah-mudahan bisa 2 lagi lah ya. Ballighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang dariku walaupun 1 ayat. Ini jelas sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sahih, sepertinya kita semua tahu ya. Hadis ini disalahfahami oleh sebagian saudara-saudara kita dari Jama'atut Tabligh ya. Pokoknya walaupun tahu cuman 1 ayat, 1 kalimat, 1 hadis, sampaikan. Seolah-olah ayat ini, hadis ini menyemangati kita semua yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa, taunya cuma 3 ayat, 4 hadis, disemangati untuk berdakwah. Jadi mereka menyimpulkan dari balighu anni walau ayah ini, dakwah nggak perlu berilmu, dakwah nggak perlu hafal Al-Quran dulu atau mungkin 10-15 juz dulu, tahu tentang kaidah fikih, usul fikih, bahasa Arab, nggak perlu. Mana dalil? Ini balighu anni walau ayah. Ya, mereka salah faham dan kurang lengkap. Balighu anni walau ayatan, ada terusannya. Salah satu yang menyebabkan terjadinya firqah-firqah dolal, aliran sesat, itu bahwa ayat, bahwa hadis tidak lengkap. Hadis ini ada terusannya, ada 3 kalimat. Balighu anni walau ayatan. Apa terusannya? Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan ceritakan tentang Bani Israel, nggak apa-apa. Ya, kan banyak kisah Bani Israel di Al-Quran, di Al-Baqarah, di Al-Qasas, di sabda-sabda Nabi, Bukhari, Muslim. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, wa man kadiba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah dia duduk di atas api neraka. Berarti dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Kalimat ketiga ini mereka enggak gemborkan, atau mereka mungkin tidak tahu. Kalau mereka tahu yang ketiga ini, mereka tidak akan berani. Ya. Sebetulnya dari kalimat awal pun kalau mereka jeli, mereka mestinya sudah takut. Balighu anni, sampaikan yang dariku, dari Rasulullah. Dari Rasulullah pasti hadis sahih. Nah, tahu sahih dari mana? Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, Nasai nggak ada, Turmudi nggak ada, Imam Ahmad nggak ada, Musnad qala wakila ihtilafu ummati rahmah.
perselisihan di kalangan umatku ada rahmat. Ini ada di mana? Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad, nggak ada. Apa istilahnya? La aslalah. Tidak ada asal usulnya, nggak ada periwayatannya, nggak ada sanadnya. Ya, termasuk utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini tidak ada asal usulnya. Nggak ada di Bukhari, nggak ada di Muslim, nggak ada di kitab-kitab hadis. Tiba-tiba tersebar di kalangan masyarakat. Ya, kalau mengadzankan bayi baru lahir masih ada hadisnya, walaupun dhaif. Tapi ada hadisnya, ya, didhaifkan oleh Syekh Albani. Bagi kita yang siqah percaya dengan Syekh Albani, beliau bilang dhaif, ya sudah. Kita kan nggak tahu apa-apa tentang hadis. Beliau luar biasa ilmunya tentang hadis. Beliau bilang dhaif, ya udah, kita bisa apa? Ya udah, tinggalkan. Kecuali bagi yang tahu ilmunya. Ya, ada pelajar hadis di negeri kita ini tahu ilmunya. Oh enggak, Syekh Albani keliru, riwayatnya begini. Silakan. Kita yang nggak tahu ilmunya, ya sudah. Masa nggak boleh percaya sama beliau? Kita sikoh dengan beliau. Seperti Imam Malik misalnya kan. Imam Malik mengatakan Umar bin Khattab tarawih 23 rakaat, hadisnya dhaif. Kita sikoh dengan Imam Malik, oh ya sudah, dhaif. Pakai yang jelas-jelas sahih aja di Bukhari, Muslim. Aisyah mengatakan mazada Rasulullah ala ida asrata rakatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sama, tidak pernah lebih dari 11. Ini ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Kita percaya, selesai. Ya. Ini dia. Maka saudara kita ini dari kalangan Jama'atut Tabligh salah faham terhadap hadis tadi, maka serampangan. Baru masuk kelompok mereka sebulan, bahkan nggak sampai sebulan. Mungkin 3 hari, 7 hari disuruh dakwah. Ya. Mereka mengira bahwa dakwah adalah ngomong, gitu. Yang penting pintar ngomong, ucapannya menarik, ya. Nggak ada kaidah, nggak ada usul fikih, nggak pelajari nasih mansuh itu apa, mutlak muqayyad itu apa, am khos itu apa. Sedangkan Imam Ahmad saja sampai berhenti sejenak belajar hadis. Ya, saking tertegunnya dengan penjelasan dari anak muda. Waktu itu Imam Syafi'i masih muda, ya. Sementara yang lain-lain, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri kan udah suyuh, ya. Mungkin 60-an, 65, 70. Nah, Imam Syafi'i waktu itu masih muda. Mungkin 30-an, 35, ya. Imam Ahmad mungkin 20-an gitu. Mendengar penjelasan Imam Syafi'i di Masjidil Haram, ini mutlak, ini muqayyad, ini nasih, ini mansuh, ini am, ini khos. Tertegun. Aku belum pernah, aku tidak tahu nasih itu seperti apa, mansuh seperti apa, mutlak, muqayyad. Sebelum aku duduk di majelis ini, itu jawaban Imam Ahmad ketika dikritik oleh teman-temannya. Kenapa engkau tinggalkan majelis suyuh? Haddatsana fulan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri. Kenapa engkau duduk di majelisnya anak muda ini? Dijawab oleh Imam Ahmad seperti itu. Waktu itu beliau tentu sudah berilmu, tapi terkagum-kagum dan asyik belajar, terus belajar. Nah, setelah cukup ilmu baru berdakwah. Ini enggak. Seminggu 3 hari masuk kelompok mereka langsung berdakwah. Ke tempat-tempat jauh 3 hari, seminggu dan seterusnya. Akhirnya terjadi keburukan. Anak istri ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan. Ya. Satu lagi insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pun terkenal. Saya pernah dengar, mungkin antum juga pernah dengar,
ayat ini dibawakan oleh para motivator. Mereka mengatakan, kalau Allah tahu kita diuji dengan kemiskinan gak kuat, Allah gak akan menguji kita dengan kemiskinan. Kalau Allah tahu kita diuji dengan kekayaan kita gak kuat, akan jadi murtad atau akan jadi maksiat, Allah gak akan uji kita dengan kekayaan. Kalau Allah menguji kita dengan jabatan kok kita gak kuat, Allah tidak akan menguji kita dengan jabatan. Mana dalil? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Betul? 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 Salah besar. Kalau tadi betul, ya nggak ada orang Islam salah dong, dosa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jujur, amanah, ngaji berjamaah, lalu Allah uji dia jadi camat misalnya ya. Setelah jadi camat, jamaah cuman maghrib sama subuh misalnya. Lama-lama nggak berjamaah. Lama-lama jarang taklim. Habis camat jadi wali kota misalnya. Udah nggak pernah sholat jamaah lagi, nggak pernah ngaji lagi. Berarti dia diuji dengan jabatan gak kuat. Lah kemarin-kemarin waktu dia belum camat, Allah sudah tahu apa belum? Kalau si fulan ini diuji dengan camat, diuji dengan wali kota gak akan kuat, Allah sudah tahu belum? Ya bukan Tuhan lah kalau gak tahu. Ya Allah Maha tahu. Jangankan sebelum jadi camat, waktu dia bayi juga Allah sudah tahu. Tapi Allah gak peduli. Allah uji pula dengan camat, dengan bupati, jadi gubernur, dan akhirnya nggak kuat, akhirnya bermaksiat. Ya, maka keliru. Kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, difahami, kalau Allah tahu saya diuji dengan jabatan kok saya nggak kuat, mustahil Allah akan uji saya dengan jabatan. Maka begitu saya jadi gubernur, berarti Allah tahu saya akan kuat jadi gubernur, nggak akan korupsi, nggak akan bohong, pasti akan jujur, amanah, membela rakyat dan seterusnya. Ini salah besar. Ya, ini salah besar. Lihat apa yang terjadi pada diri Qarun. Kalau Sa'labah kan hadisnya dhaif ya, kita nggak pakai contoh Sa'labah. Contohnya Qarun, kan peristiwanya mirip ya. Waktu miskin, luar biasa taatnya, sholat, selalu datang ke majelis Nabi. Kalau yang Sa'labah, tapi ini dhaif. Selalu datang ke majelis Nabi Musa, taat setia kepada Nabi Musa. Lalu minta diberi kekayaan, setelah kaya luar biasa, lupa. Gak mau bayar zakat, berbuat maksiat. Nah, akhirnya tenggelam dia dan hartanya ke bumi, harta karun dan seterusnya. Apa Allah tidak tahu? Kalau si Qarun ini akhirnya aku uji dengan kekayaan gak kuat, ya bukan Allah kalau gak tahu. Allah Maha tahu dan Allah gak peduli. Nah, justru itu kita disuruh berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan uji kami dengan sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Berarti Allah sering menguji seseorang di luar kesanggupan. Kalau enggak, ya mustahil ada doa seperti itu. Ada doa seperti itu supaya biar yang lain engkau uji dengan di luar kesanggupannya ya Allah. Untuk saya jangan. Karena berapa kali, ribuan kali Allah menguji seseorang di luar kesanggupannya. Ujian kehidupan. Nah, insya Allah antum kenal lah. Insya Allah antum punya saudara, punya teman, punya tetangga yang seperti itu. Waktu masih manajer, jujur, amanah, rajin ibadah. Begitu sudah direktur, jarang ke masjid, malah korupsi. Berarti kan dia nggak kuat. Dan Allah yang mentakdirkan dia jadi gubernur, jadi direktur kan. Berarti Allah sering menguji seseorang di luar kesanggupannya, di luar kemampuannya. Loh,
Maksud la yukallifullahu nafsan illa usaha apa? Kewajiban. Allah tidak mewajibkan sesuatu yang dia tidak sanggup melakukan. Allah wajibkan sholat kita sambil berdiri, duduk berbaring nggak sah. Kalau sanggup, kalau mampu. Kalau sakit tidak sanggup, tidak mampu, nggak apa-apa duduk. Bahkan berbaring boleh, bahkan cuman isyarat mata saja boleh. Itu yang dimaksud. Allah tidak mewajibkan, bukan Allah tidak akan menguji dalam kehidupan ini. Nah, banyak dari kita salah paham, terutama para motivator. Ya, nggak mungkin Tuhan akan menguji kita dengan ujian yang di luar kesanggupan kita. Ujian yang Allah timpakan kepada kita tidak akan membuat kepala kita pecah. Kata siapa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang diuji dan kepalanya pecah. Ya, lagi naik motor, kepleset jatuh, belakang ada truk, ya, itu kepalanya kelindes ban truk, pecah kepalanya. Ada nggak? Ada. Apa itu bukan ujian? Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang kepalanya pecah, perutnya meletus, lehernya putus, ya, ususnya keluar, bukan satu dua, itu semua kehendak Allah. Disinilah kita nggak boleh sombong, nggak boleh terlalu pede. Allah bisa berbuat apa saja, bahkan bikin kita murtad, bikin kita masuk aliran sesat kecil bagi Allah. Kita ini siapa sih? Anaknya Nabi Nuh aja Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Istrinya Nabi Lut Allah sesatkan sehingga kekal di neraka. Nah, kita ini siapa? Ya, ayah kita Nabi bukan, Rasul bukan, ya. Maka jangan terlalu pede, ya. Yang ada kita merengek, memohon, menangis, jangan sesatkan aku ya Allah, jangan murtadkan aku ya Allah. Mungkin jarang kita berdoa seperti itu, ya, seolah nggak mungkin saya murtad. Sedangkan Nabi Ibrahim pernah doa apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim masih memohon kepada Allah, jangan sampai aku menyembah berhala ya Allah. Berarti beliau merendah, nggak seperti kita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, ya, kita sisakan mungkin 5 atau 6 menit untuk bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Dalam konteks berhaji misalnya, Ustaz, kalau kita ada wajib haji itu diantaranya Arafah, ya. Ya. Nah, pada saat itu Rukun. rombongan tidak bisa sampai ke lokasi. Dalam konteks kaidah ini gimana, Ustaz, katanya hukumnya? Iya. Mau Arafah, mau sholat berdiri, mau bahkan ya tadi Ibnu Mas'ud, ya. Bahkan Ammar bin Yasir sampai mengucapkan Lata Uzza. Tidak berdosa. Karena memang betul-betul terpaksa sekali, nggak sanggup. Ya. Seandainya Ammar bin Yasir tidak mau mengucapkan Lata Uzza, mati beliau. Mati, ya. Istilah kita sudah di ujung tanduk, ya. Nah, kalau betul-betul kita tidak bisa masuk ke Arafah dan itu bukan kesalahan kita, artinya visa kita, visa haji, tidak memanipulasi visa, tidak kucing-kucingan, ya, tapi nggak bisa masuk, mungkin penuh sekali atau sakit atau apalah, maka insya Allah, ya, insya Allah Allah berikan pahala. Ya, ya, kalau nggak masuk Arafah, ya secara haji mah diulang kan,
Cuman kan kita nggak tahu betul kita wajib haji, tapi Allah Maha tahu bahwa sebetulnya kita sudah mendapatkan pahala besar. Ya, artinya kita tetap berazam akan haji lagi, tapi kita tidak tahu karena memang nggak bisa ya, atau taruhlah di garis gitu. Oleh karena itu usahakan sekuat tenaga untuk Arafah ini, jangan gagal untuk melempar jumroh, untuk menyembelih dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa kan bisa diganti, menyembelih bisa diganti dengan puasa kan. Untuk Arafah tidak bisa ya. Ya kalau di sholat kayak baca Al-Fatihah lah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Al-Hajju Arafah, tidak ada haji kalau tidak masuk Arafah. Wallahu a'lam. Silakan. Mengenai hadis, kita kan orang awam ya, bahkan banyak hadis beredar gitu, banyak sahih dan dhaif gitu. Seperti Ustaz bilang tadi, kita siko sama Syarabani, ya udah kita percaya dan kita ambil hadisnya. Bagaimana ketika kita siko atau ini ada hadis, ya kita siko sama karena ada hadis artinya kalian belum meriwayatkan, entah itu sahih atau dhaif, ya kita nggak tahu. Itu untuk mengamalkannya gimana? Untuk orang awam ada petunjuk begini. Seawam-awam kita, alhamdulillah kita dikasih tahu oleh guru-guru kita bahwa ada kitab sahih. Ya, memang ada 4, Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah ya kan. Tapi yang masyhur kan cuma 2, Bukhari dan Muslim. Ya udah itu saja. Artinya ketika antum dapati itu hadis di Bukhari atau di Muslim, antum gigit dengan gigi geraham, cukup. Ya. Adapun lewat Tirmidzi misalnya, Nasa'i misalnya, Ibnu Majah misalnya, antum perlu tanyakan. Ya. Nah, kecuali antum sudah sering dengar dari majelis-majelis salaf ya, walaupun bukan Bukhari, Muslim, tapi sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Ini kan sudah masyhur. Antum yakini sebagai sabda Nabi, betul-betul sabda Nabi, boleh, harus gitu. Mungkin dalam perjalanannya antum mendapatkan hadis yang belum pernah kita dengar dari guru-guru kita ya. Berdoa di hari Rabu setelah sholat duhur misalnya ya. Nah, ini tidak ada di Bukhari, di Muslim. Nanti dulu, jangan diamalkan dulu. Nah, hukum asal adalah tidak mengamalkan. Ibadah itu yang aman adalah tidak mengamalkan, bukan mengamalkan. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Masalah dalam ini kalau itu disengaja atau tidak disengaja untuk ditinggalkan atau tidak disengaja, itu damnya sama kedudukan dam. Meninggalkan ya sengaja kan? Meninggalkan nggak sengaja gimana? Lupa maksudnya gitu? Atau gimana? Misalnya sudah berusaha tadi masuk ke... Oh mungkin malas gitu? Jangan, nggak boleh ya. Ada sebagian, saya pernah waktu itu, jadi sehat, nggak ada masalah, berarti malas saja. Dia nyuruh temennya, wakilin saya, nggak boleh. Jangan menggampangkan seperti itu. Atau berapa? Ya, gantinya berapa real? Ya, nggak boleh. Jadi betul-betul sakit, terhalang, artinya ada sesuatu yang menghalangi. Malas tidak boleh. Ya kalau capek ya semuanya capek ya. Gitu. Kecuali betul-betul sakit payah.
yang ada damnya yang seperti tadi. Mungkin sakit, mungkin lupa kan dari Allah, ya kan? Tapi tetap ada dendanya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Tawaf wada itu rukun. Tawaf wada wajib, ya. Tawaf bagi haji, ya, bukan bagi umrah, wajib. Jadikan akhir ibadahmu di Mekah sebelum pulang adalah tawaf. Ini tawaf wada. Yang rukun adalah tawaf ifadah. Tawaf wada bukan rukun tapi wajib. Nah, karena wajib maka tentu kita usahakan. Oke. Tapi ingat jangan sampai keliru. Ya. Habis tawaf wada, sholat duhur di situ, jangan. Sholat duhur dulu, habis itu tawaf wada. Habis tawaf wada pulang. Gitu. Maksudnya tinggalkan Mekah, menuju Jeddah, menuju Madinah. Nah, banyak saudara-saudara kita yang ngakalin, ya. Ribet nih kalau habis duhur. Ya sudahlah, jam 11 tawaf wada atau jam 10. Padahal duhur masih di situ. Terus nggak sholat duhur di situ. Ya tentu ini rugi sekali dan kelirulah. Artinya kaidah syar'i ini jangan kita sepelekan. Kalau Nabi bilang akhiri dengan tawaf, ya betul-betul akhiri dengan tawaf. Jangan akhiri dengan sholat duhur. Maka bismillah, sholat duhur dulu, habis itu tawaf wada. Ya. Itu kan ninggalin tanah haram, tapi nanti balik lagi itu. Masih dalam kondisi apa ya, proses haji ya. Misalnya jalan-jalan gitu kan, ke Taif atau apa, kan nggak meninggalkan haram gitu. Itu wajib tawaf wada ataukah masuk lagi ke haram tapi tawaf wadanya nanti boleh? Taif saya kira masih satu negeri, ya. Artinya mungkin sebagai orang awam kita ambil langkah hati-hati, ya. Artinya kalau sudah tawaf wada sudahlah, ya. Jangan kembali lagi, ya. Gimana? Kecuali belum, ya. Balik lagi. Ya, kecuali ya betul-betul, karena kan haji itu satu rangkaian, ya. Haji itu satu rangkaian. Beda dengan umroh misalnya, mungkin kemana dulu, ke situ, ya. Haji ini satu rangkaian dan sekali berangkat. Maka usahakan betul-betul mulus, ya. Kita taati Allah dan Rasulnya. Ketika kita akan kembali ke tanah air, usahakan yang terakhir kita lakukan di Mekah adalah tawaf. Tawaf wada. Gimana caranya terserah, ya. Itu kan masalah teknis. Masalah teknis bisa diatur. Kalau masalah syar'i kan nggak bisa diatur, ya. Seperti saudara-saudara kita, ini mumpung sepi nih, melempar jumroh tanggal 11, 12, 13 sebelum duhur. Memang sepi.
Tapi itu kan melanggar syar'i. Secara syariat bahwa melempar 3 jumroh itu di tanggal 11, 12, 13 itu harus setelah zuhur, ba'da zawal. Ya. Adapun desak-desakan ya itu masalah teknis. Ya. Bisa diatur gimana caranya. Adapun habis zuhur masalah syar'i. Tidak boleh kemudian dimajukan. Jadi jam 11, 10. Mentang-mentang mumpung sepi. Wallahu a'lam. Jadi untuk batasan yang boleh kita misalnya untuk sebelum pulang ke tanah air, Taif masih lokasi yang boleh ya. Artinya batasan itu apa kota Madinah kita pulang lagi ke kota Mekah nanti baru ada itu. Ya Nabi kan Madinah ya kan. Artinya beliau kembali ke rumah beliau ke Madinah. Ya artinya memang sudah beda negeri gitu kan, walaupun sekarang sama-sama Saudi. Ya. Maka yang terbaik tadilah. Pokoknya gimana caranya sebelum kita pulang ke tanah air menuju Jeddah, menuju bandara, yang terakhir kita lakukan adalah tawaf. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.